hal yang perlu dibahas karena sering terjadi. Di antaranya apa? Jangan kalau lihat ada satu hal yang menceritakan tentang para ulama atau para solihin sering terjadi. Di antaranya apa? Orang-orang yang membuat hoax tentang para asatid itu sering setengah terjadi. Khususnya kalau ke Habib Umar. Saya berani bilang begini karena alhamdulillah ya walaupun sebentar sekali cuma 14 bulan tapi paling tidak saya pernah hidup 14 bulan ngaji sama beliau. Jadi saya insya Allah tahulah kepribadiannya Habib Umar itu gimana. Apalagi yang mereka mondoknya lebih lama, lebih tahu lagi. Apalagi yang angkatan-angkatannya Habib Mundir lebih tahu lagi karena mereka tinggal serumah dengan Habib Umar. Sering terjadi itu di video-video kabar-kabar, hoax buatan itu banyak sekali. Katanya begini, Habib Umar itu pernah waktu ceramah di YouTube ini viral luar biasa. Habib Umar itu ketika tengah-tengah ceramah, tahu-tahu Habib Umar itu berhenti. Kemudian Habib Umar mengatakan, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditulis di YouTube-nya seakan-akan Habib Umar melihat Rasulullah datang. Ini kok berani gitu. Karena tidak ada satu wali Allah yang menceritakan karomahnya. Itu sangat jarang sekali. Sampai bahasanya mereka itu begini, menunjukkan kelebihan yang diberi oleh Allah dalam karomah itu aib. Mereka para wali itu nutupi kelebihannya yang diberikan Allah pada mereka seperti perempuan yang nutupi agar tidak tampak ketika datang bulan. Coba caranya jangan sampai orang lain tahu kalau saya ini sedang datang bulan. Kan perempuan pasti begitu. Maka para wali Allah itu juga begitu. Mereka berusaha gimana caranya orang tidak tahu kalau saya ini wali. Bukan tambah kali cerita Pak saya ini wali. Tidak ada itu. Tidak begitu. Nah, makanya kalau ada video Habib Umar mengatakan bahwa Umar melihat Rasulullah datang, itu berarti agak kurang ajar ke Habib Umar. Dan berani itu ke Rasulullah SAW. Karena yang nulis itu, yang punya YouTube, saya yakin dia tidak tahu. Cuma di feeling sama dia. Karena kalau Rasulullah datang, saya percaya misalnya Habib Umar melihat Rasulullah, tidak kaget saya. Tapi tidak mungkin Habib Umar cerita itu. Lah berarti kan di feeling sama yang buat YouTube. Ya memang cepat viral dia. Videonya naik, tayangannya naik. Kalau ada iklan ya iklannya banyak. Lah ini satu hal yang kita sayangkan daripada YouTuber ini yang punya channel-channel ini kadang-kadang terlalu berani. Berani ke Nabi Muhammad berarti. Karena dia tidak mungkin lihat. Kalau dia tahu, misalnya yang punya channel, wali juga, dan dia melihat Rasulullah datang, tidak mungkin cerita. Understand ya? Tidak mungkin cerita. Karena itu aib bagi mereka untuk diceritakan. Para wali original itu begitu. Kalau wali KW ya tidak. Tidak mungkin cerita. Lah kok Habib Umar berhenti? Loh, kenapa kalau berhenti? Terus mengubah topik? Kenapa? Satu, ada lagi yang mengatakan bahwa Habib Umar telah melihat bahwa rantai-rantainya Dajjal telah putus saat ini. Habib Umar bercerita dengan gemetar. Itu hoax ceritanya ini. Ini banyak begitu. Lah saya herannya kok berani nulis begitu. Dan yang percaya juga, saya tidak nyalahkan yang percaya karena yang percaya mungkin husnudzon ya. Sehingga dipercaya. Katanya Habib Umar telah tahu bahwa, loh kalau beliau tahu saya yakin iya. Bagaimana keadaannya sekarang saya yakin mungkin para wali itu tahu. Tapi tidak mungkin wali itu terus duduk cerita. Makanya saya katakan tadi bahwa alhamdulillah saya dulu ditakdir 14 bulan di Darul Mustafa. Isu sore, pagi sore taklim sama Habib Umar salaman. Sampai saya pulang tidak pernah Habib Umar cerita karomahnya satu kali pun. Belas. Saya tadi malam mimpi Rasulullah. Belas. Saya tadi malam mimpi Siti Fatimah. Sama sekali. Apa yang disampaikan Habib Umar? Ya sih taklimnya tadi. Setiap hari ya taklim sampai saya pulang. Tidak pernah cerita karomahnya. Lagi iki wong gak tau nang Darul Mustafa, gak ketemu Habib Umar, salaman gak tahu, videonya diviralkan. Ada lagi satu, banyak sebetulnya. Masuk gereja, sholat di pojok katanya. Iya, kemudian Habib Umar katanya mimpi Habib Rizik. Itu juga ditanyakan ke Habib Umar langsung. Bahwa Habib Umar mengatakan, saya tidak pernah mimpi gitu. Di UPN Surabaya, sekitar 2014. Saya hadir, dengar sendiri saya. Katanya, ada kan yang mimpi, itu di Facebook viralnya luar biasa.
Katanya Habib Umar mimpi Rasulullah datang naik kuda. Kemudian Rasulullah ditanya, kemana ya Rasul? Saya nunggu cucuku. Siapa ya Rasul? Setelah itu muncul Habib Rizik. Ini cucu saya yang saya tunggu. Dalam mimpinya Habib Umar terbangun dan menangis sekuatnya. Ajib. Ditakut Habib Umar mengatakan, enggak, saya tidak pernah mimpi gitu. Loh, ini berarti kurang ajar ke Rasulullah, kurang ajar ke Habib Umar, kurang ajar ke Habib Rizik sendiri. Kalau dia cinta sama Habib Rizik, enggak gitu caranya. Itu kalau ya semoga Habib Rizik diberi kelancaran, keberkahan dan segera jadi bisa kumpul bersama kita lagi ya. Nah, cuman kan nggak bener itu. Sopo sing nulis gitu loh. Wah, Habib Umarnya ditanya enggak pernah begitu. Nah ini ya jadi hati-hati kalau ada di Facebook mengatakan Habib Umar melihat Nabi Muhammad. Habib Umar mengatakan Dajjal hampir keluar. Habib Umar enggak mungkin cerita mereka itu, Pak. Enggak mungkin cerita para waliullah. Kalau kita itu biasanya mimpi apa tidak share langsung. Kalau kita tuh mimpi dikit langsung cerita, maka gak mimpi-mimpi karena terus di-lost terus. Kalau para wali Allah itu tidak cerita mereka, kecuali kepada mereka yang memang di atasnya supaya mendapatkan petunjuk. Setelah ini saya harus bagaimana? Misalnya ada orang mimpi Rasul, cerita ke yang lebih baik. Saya mimpi Rasul begini, kira-kira saya itu harus bagaimana? Oh, kamu berarti cocok di sini, kamu lebih baik istiqomahkan ini, tambahlah di sini. Untuk supaya dia bisa menjaga itu tadi. Karena orang kalau sudah mimpi Rasul, cerita-cerita, Rasul tidak datang lagi nanti sama dia. Rasul tidak datang lagi, berarti tidak bisa diberikan. Itu kan orang kalau cerita mimpi Rasul, kira-kira orang itu bakal naik tidak derajatnya di sisi Allah? Pasti naik. Saya tadi malam mimpi Nabi Muhammad SAW. Orang kalau dengar begitu kan, Masya Allah kan begitu. Naik magomnya. Di hadapan orang awam begitu. Kalau orang yang paham nih, cek. Kadang-kadang mengatakan bahwa kalau tadi malam penjaga juru kunci Madinah mimpi bahwa ini begini. Kalau tidak disebarkan, Anda akan mendapatkan kecelakaan setelah itu. Apa, Pak? Percaya kabel kadang-kadang. Tidak ada cerita begitu. Makanya hati-hati ya kepada para pembuat YouTube, pembuat channel YouTube, pembuat akun-akun. Hati-hati kualat. Itu bisa kualat, saya yakin itu bisa kualat. Jangan buat cerita tentang Habib Umar, Habib Rizik, Rasulullah, penjaga juru kunci. Tidak ada dari mereka yang cerita. Anda tidak bakal dapat waliullah terus enak-enakan cerita. Tadi malam saya itu dari Arsy. Dari mana orang cerita begitu? Saya beri contoh aja. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj naik ke langit ya, turun ke bumi. Rasulullah tidak cerita ke langit. Tadi malam saya di Masjidil Aqsa. Itu caranya Nabi Muhammad SAW. Tidak cerita ke langit Rasulullah. Rasul ceritanya kemana? Masjidil Aqsa, masih sama buminya. Karena mereka idrok, penerimaan akalnya masih di sini. Nah, itu biasanya begitu. Jadi hati-hati para membuat channel YouTube, akun Instagram, Facebook, hati-hati dari kualat. Jadi saya yakin kalau Habib Rizik itu mungkin langsung mimpi Nabi langsung kalau beliau. Nah ini ganti perantara disik supaya tambah wow begitu. Lalu Pak ditanya ke Habib Umar, saya tidak pernah mimpi seperti itu. Jadi nah gitu. Ini yang buat ini loh, kok wani Pak. Kalau itu dengan alasan cinta sehingga buat kisah hoax tentang Habib Umar atau Habib Rizik atau para wali atau para solihin, itu ya Allah akan ditanya sama Allah yaumil qiyamah. Karena Allah mengumumkan perang itu kedua hal. Di antaranya apa? Kepada pengambil riba dan kepada pengusik walinya. Pengusik wali Allah ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya kalau cinta itu harus begitu. Nah, kalau cinta jangan mengganggu. Jelas ya? Jadi jangan kalau misalnya tahu-tahu mendengar kabar Habib Umar melihat bahwa jangan pasang tidak percaya itu. Karena tidak mungkin hal itu diceritakan. Nah, alhamdulillah saya ulang lagi yang ketiga kali bahwa selama 14 bulan saya ngaji sama Habib Umar pagi dan sore dan salaman pagi dan sore dan ngaji langsung begini pagi dan sore, tidak satu kali pun Habib Umar bin Hafidhahullah wa ra'ah itu cerita karomahnya sampai saya pulang. Dan Anda bisa tanyakan kepada santri alumni Darul Mustafa, tidak mungkin Habib Umar itu cerita karomahnya di depan santrinya loh padahal ini. Apalagi ke orang. Ya, santri sama-sama kita aja tidak pernah cerita. Sama kita aja tidak pernah cerita. Apalagi ke orang umum, Pak. Wah, tambah lagi. Kalau kita diceritain itu kan kita langsung percaya. Sampai begitu. Dan banyak yang mau mengatakan ahli sihir. Ya. Ada yang mengatakan Habib Umar itu ahli sihir. Menghipnotis orang. Ya orang yang benci sama beliau.
Orang di sana, ya orang nggak ngerti mungkin. Lah waktu santri-santri lagi dakwah keluar mau pulang naik mobil, ngaji dendi, ngaji di Tarim gitu. Wah ada di sana itu namanya Umar bin Hafid. Hati-hati kamu. Padahal lagi santri nih. Supir taksi nih, ditanya sama anak, kenapa? Itu bisa membuat hati orang cinta sama dia. Itu pasti sihir ini. Oh, wajib. Iki yang perlu divaksin Omikron ini ya ini. Seperti itu sehingga ada wali itu yang mengeluarkan karomahnya. Tapi rata-rata mereka tuh menutup sebisa mungkin. Dan mereka paling bisa berakting untuk menjadi orang biasa, itu paling bisa. Imam Hasan Al-Basri, pernah saya sampaikan, di depannya sungai menunggu getek. Getek itu bahasa Indonesianya apa ya? Perahu kecil. Sampan itu sebelum Brega ya. Sampannya datang, nunggu sampan. Terus sebelahnya ada wali datang. Kenapa tidak jalan aja? Tidak, saya ingin jadi orang biasa. Padahal Imam Hasan Basri, wali besar, temannya. Kalau gitu saya berangkat dulu ya. Berangkat di atas air. Beliau mengatakan, tidak, saya nunggu sampan. Sampan datang, naik sampan, bayar. Loh, ini wali besar aja menjadi orang biasa, berlagak seperti orang dia. Lagi saya orang biasa berlagak seperti wali. Pokoknya hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kalau ada kabar-kabar seperti itu, jadi lebih baik pasang hati-hati saja dulu dan jangan buat sesuatu yang tidak jelas supaya tidak ada fitnah. Wallahu a'lam bishawab.